Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arum Arisindi, NPM 2486206043, kelas 3A, Prodi PGSD, STKIP PGRI Trenggalek. Nah, di sini pada video pembelajaran ini kita akan belajar tentang apa itu adik Simba dalam sebuah cerita atau peristiwa. Nah, mari kita simak materi pada hari ini dengan baik ya. Baik anak-anak, sebelum kita ke materi adik Simba, pastinya kalian kan penasaran, apa sih adik Simba itu? Nah, sebelum itu pasti kalian pernah dengarkan apa itu 5W1H? Nah, 5W1H atau what, where, when, who, why, dan how ini disebut juga dengan istilah adik Simba. Nah, apa sih adik Simba? Nah, adik Simba ini adalah unsur yang digunakan untuk mencari informasi-informasi penting dalam suatu bacaan atau peristiwa. Nah, unsur ini juga digunakan untuk para pembaca memahami inti dari sebuah berita dan juga menentukan suatu pokok berita. Nah, karena suatu berita itu dikatakan baik apabila di dalamnya ini sudah menjawab unsur-unsur yang ada dalam 5W1H atau yang kita kenal dalam bahasa Indonesia yaitu adik Simba. Nah, apa saja sih unsur adik Simba? Nah, unsur adik Simba itu ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan juga bagaimana. Nah, dengan adik Simba ini kita bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, siapa yang terlibat, di mana dan juga kapan hal itu bisa terjadi, mengapa hal itu bisa terjadi, serta bagaimana sih proses kejadiannya. Nah, jadi adik Simba ini membantu kita dalam memahami isi dari bacaan secara lengkap dan juga jelas. Nah, mari kita lihat penjelasan dari masing-masing unsur dalam adik Simba. Unsur yang pertama yaitu unsur apa. Nah, unsur ini menjawab seputar apa yang sedang terjadi. Nah, unsur what ini akan mendorong para penulis untuk mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan kejadian yang sedang terjadi atau peristiwa yang sedang terjadi. Nah, contohnya apa yang mereka lakukan, apa kegiatan yang mereka lakukan setiap hari Sabtu, terus apa yang sedang mereka lakukan di lapangan, seperti itu. Nah, kita lanjut ke unsur yang selanjutnya yaitu di mana. Nah, unsur di mana ini atau kata tanya di mana ini adalah unsur yang digunakan untuk menanyakan tempat. Nah, suatu cerita ini kan yang jelas akan menjelaskan tempat kejadian atau peristiwa. Nah, karena kita tahu semua peristiwa ini kan pasti memiliki cerita tempat kejadian, sehingga hal ini bisa mendukung para pembaca dalam memahami alur cerita yang disertai keterangan tempat yang jelas atau lokasi yang jelas atas suatu peristiwa, seperti di mana kejadian itu terjadi, atau kita di mana olimpiade tersebut dilaksanakan, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada unsur kapan. Nah, unsur kapan ini atau when itu digunakan untuk menanyakan waktu kejadian atau peristiwa itu berlangsung. Nah, jawaban yang diperoleh dari kata tanya kapan ini merupakan keterangan waktu. Nah, bisa berupa jam, tanggal, hari,
atau minggu, atau bulan, dan juga tahun dari suatu kejadian. Sehingga para pembaca ini bisa mengetahui detail waktu dari suatu peristiwa atau kejadian, seperti kapan lomba ini dilaksanakan, kapan mereka melakukan tes, atau kapan kecelakaan tersebut terjadi. Jadi kita bisa mengetahui waktu kejadian atau peristiwa. Nah, selanjutnya ini ada siapa. Nah, kata tanya siapa atau who ini digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku yang berhubungan dengan suatu kejadian atau peristiwa. Jadi mengetahui sebuah berita ini kan pastinya tidak akan lengkap apabila kita ini tidak tahu siapa saja yang terlibat di dalamnya, sehingga unsur ini berperan memberikan informasi tentang siapa saja orang-orang atau pelaku yang terlibat dalam sebuah kejadian, seperti siapa saja yang ada dalam kecelakaan, atau siapa saja yang ikut olimpiade, atau siapa saja yang menjadi pemenangnya, dan seperti itu. Nah, kita lanjut ke unsur yang selanjutnya, yaitu unsur mengapa. Nah, kata tanya mengapa ini digunakan untuk menanyakan sebab dan juga akibat dari suatu kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi. Nah, karena suatu peristiwa itu terjadi kan selalu bukan tanpa alasan, pasti ada sebab dan juga akibatnya. Sehingga penulis ini wajib menambahkan unsur ini agar menjelaskan sebab dan juga akibat dari suatu peristiwa yang sedang terjadi. Contohnya, para penulis ini menulis tentang adanya bencana tanah longsor. Nah, dalam bencana tersebut kan pasti ada sebab dan juga akibatnya kan, seperti adegan atau bencana tanah longsor ini disebabkan oleh adanya hutan gundul, penebangan liar yang secara besar-besaran, atau adanya juga curah hujan yang tinggi. Nah, karena penyebabnya ini kan para penulis kan juga menuliskan akibat dari 3 penyebab ini kan, seperti dari ketiga penyebab ini menyebabkan adanya bencana tanah longsor. Akibatnya warga atau orang-orang yang tinggal di titik tanah longsor tersebut ini memiliki atau mendapatkan kerugian karena rumahnya yang terdampak, atau bisa juga dengan hewan yang kehilangan tempat tinggal karena pohonnya itu ditebangi kan, seperti itu. Selanjutnya yaitu unsur bagaimana. Nah, yang ini adalah unsur yang terakhir, di mana kata tanya bagaimana ini digunakan untuk menanyakan cara atau proses dari suatu kejadian atau peristiwa. Nah, unsur ini mengharuskan para penulis untuk menjabarkan proses atau rentetan terjadinya peristiwa tersebut, sehingga unsur ini bisa membantu pembaca untuk memahami alur cerita serta dapat mendukung pernyataan atas unsur mengapa yang telah dijabarkan. Jadi kan kita dari unsur mengapa kan kita bisa tahu bagaimana hal tersebut bisa terjadi, terus bagaimana proses terjadinya kecelakaan tersebut. Jadi kita bisa mengetahui alur dari cerita yang telah ditulis oleh penulis, seperti itu. Nah, kan kita sudah mempelajari ke-6 unsur adik simba. Nah, sekarang kita ada contoh cerita menggunakan adik simba. Nah, di sini ada cerita pendek. Ini temanya upacara bendera. Kita baca sama-sama ya.
Pada hari Senin pagi, seluruh siswa mengikuti upacara bendera di lapangan sekolah. Petugas upacara berasal dari kelas 4. Mereka bertugas dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Guru yang bertindak sebagai pembina upacara memberikan amanat tentang pentingnya menjaga kedisiplinan dan semangat belajar. Selama upacara berlangsung, siswa berdiri dengan rapi dan mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan khidmat. Setelah upacara selesai, para siswa kembali ke kelas untuk melanjutkan kegiatan belajar. Nah, dari cerita ini kita bisa mengetahui unsur adik Simba di dalamnya, seperti apa kegiatan yang dilakukan oleh seluruh siswa di hari Senin pagi. Nah, dari situ kita bisa lihat pada cerita yaitu kegiatan upacara bendera. Selanjutnya, di mana kegiatan upacara bendera tersebut dilaksanakan? Nah, kita bisa menjawab dari cerita tersebut dilaksanakan di lapangan sekolah. Selanjutnya, kapan upacara bendera dilaksanakan? Nah, kita menjawabnya dengan pada hari Senin pagi. Selanjutnya, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut? Nah, kita bisa menjawab seluruh siswa, guru, dan petugas upacara dari kelas 4. Nah, selanjutnya itu mengapa upacara bendera tersebut dilakukan? Nah, ini dilakukan untuk melaksanakan kegiatan rutin dan melatih kedisiplinan siswa. Selanjutnya yang terakhir yaitu bagaimana sikap siswa selama mengikuti upacara bendera. Nah, kita bisa menjawab, siswa berdiri rapi, mengikuti rangkaian kegiatan dengan hikmat, dan juga mendengarkan amanat dengan baik. Nah, dari cerita tersebut kan kita sudah mengetahui unsur-unsur dalam adik Simba. Teman, pembelajaran kita tentang adik Simba sampai di sini dulu ya. Semoga materi hari ini bisa membantu kalian dalam memahami unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan juga bagaimana dalam sebuah cerita. Serta hal ini bisa memahami kita dalam mencari suatu pokok dalam berita atau informasi yang ada dalam sebuah berita. Kalian tetap semangat belajar, terus berlatih, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.